Nah, saya mau mulai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca. Kita mulai dari Matius pasal yang ke-6. Nanti kita akan lihat di dalam perjanjian lama dari doa Hizkia. Kita mulai dengan Matius pasal yang ke-6. Kita baca bergantian ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya 9, Bapak Ibu 10, kita bergantian sampai 12, 13 kita baca sama-sama. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sama-sama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di dalam ayat 10 ada kalimat ini, datanglah kerajaanmu, lalu kemudian dia bilang, jadilah kehendakmu. Di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Yesus berbicara mengenai kehendak Allah. Nanti Bapak Ibu dan saya juga akan melihat doa Yesus di dalam Taman Getsemani juga berbicara mengenai kehendak Allah. Dia bilang kepada Bapa, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi bukan aku, Yesus sebagai seorang manusia yang berdoa hari itu, punya kehendak tetapi kehendak Allah. Ini yang saya bilang ya, ini memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa sebenarnya di dalam doa-doa kita, kehendak Allah itu memainkan peran yang sangat signifikan. Mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya ketika kita berdoa ya kita harus memahami apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Sehingga dua kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam dua doa yang berbeda memberi petunjuk kepada kita sekali lagi bahwa kehendak Allah yang terpahami adalah sebuah faktor yang sangat signifikan di dalam doa-doa kita. Kalau kita paham kehendak Allah, berharapkan kita bisa menundukkan diri kepadanya. Tetapi juga pada saat yang sama, ketika kita bilang bahwa kehendak Allah adalah faktor yang sangat signifikan di dalam doa-doa kita, itu juga tidak berarti bahwa kita baru bisa berdoa setelah Bapak Ibu dan saya memahami seluruh kehendak Allah. Sebagai manusia, kan Yesus bilang, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Mengandaikan sebagai manusia, bukan sebagai pribadi ilahi, tetapi sebagai pribadi manusia, Yesus juga masih menunggu apa yang menjadi jawaban daripada Bapa. Apakah dia harus minum cawan itu atau tidak? Sehingga di dalam konteks itu ketika dia berdoa, dia sementara menanyakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi dirinya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika dia bilang jadilah kehendakmu dan menekankan kehendak Allah, atau dia bilang bukan kehendakku melainkan kehendakmu, ya ini berarti kehendak Allah itu harusnya membingkai atau mengarahkan doa Bapak Ibu dan saya. Maka mau tidak mau kita mesti bicara mengenai kehendak Allah. Dan saya mau ajak kita untuk melihat bahwa di dalam doa kita, mestinya kita menyadari ada dua macam kehendak Allah ketika Bapak Ibu dan saya berdoa atau berelasi dengan Allah. Yang pertama itu ada yang menyebutnya sebagai God's revealed will. Kehendak Allah yang dinyatakan, dan biasanya ini terdapat secara spesifik di dalam firman Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, kita mesti sadar bahwa Allah punya kehendak yang dinyatakan kepada kita. Di mana di dalam firman Allah, dan terkait dengan kehendak Allah yang dinyatakan ini, ada beberapa tuntutan sebenarnya. Pertama, kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita, itu harus dimengerti. Kita mesti berjuang untuk mengerti apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Lalu kemudian bukan hanya dimengerti, tetapi ini harus diimani. Lalu kemudian, karena ini adalah kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita, maka dia bukan hanya dimengerti sebelum kita berdoa, dan ketika kita meminta, itu diimani ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, tetapi ini harusnya diekspresikan, atau dia terekspresi dalam doa-doa kita. Oleh karena itu ada seorang penulis mengatakan, doa yang benar itu hanya sekedar di dalam tanda petik mengulangi apa yang tertulis dalam kitab suci. Dia menjadi pagar bagi Bapak Ibu dan saya ketika kita berdoa. Kita berjuang untuk sekali lagi mengerti apa yang disebut sebagai firman, supaya ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, kita punya isi doa tidak bertentangan dengan firman. Maka pengertian kita terhadap kehendak Allah yang dinyatakan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Untuk mengarahkan doa yang benar, bahkan membatasi petisi-petisi kita. Maka saya kira Bapak Ibu dan saya mesti mengerti hal ini. Ada orang bilang, asal kita punya relasi dengan Allah baik, kita boleh minta apa saja. Kalau Bapak Ibu dan saya mengerti bahwa ada kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman, maka sudah seharusnya kita bisa mengerti bahwa ada hal yang boleh Bapak Ibu dan saya minta, dan ada hal yang tidak boleh kita minta bahkan kepada Allah.
Allah bisa melakukan apa saja misalnya, tetapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya dia atau kehendaknya dia. Tadi pagi ada satu orang yang dia biasa kadang-kadang saya juga sebenarnya kami dua belum pernah berjumpa muka dengan muka itu, tapi sering WA tiap pagi dia kalau renungan atau dia baca buku. Saya lihat akhir-akhir ini dia lagi baca Katekismus Singkat Westminster itu. Lalu kemudian di dalam penjelasan Katekismus Singkat Westminster itu dia bilang Allah itu juga ada batasan. Jadi Katekismus Singkat Westminster memberi penekanan bahwa pada diri Allah yang tidak terbatas itu ada batasan. Lalu misalnya, ya Allah meskipun dia tidak terbatas, dia bisa melakukan apa saja, tapi kan dia tidak bisa berdosa. Artinya ada keterbatasan pada Allah. Sehingga kemudian kami diskusi, lalu dia tanya, apakah benar Allah terbatas? Saya bilang, Allah tidak terbatas, tetapi ketidakterbatasan Allah itu kemudian akan dibatasi oleh kesuciannya dia. Maka tidak ada hal-hal pada diri Allah yang bertentangan satu dengan yang lain. Demikian juga, kalau Allah bisa melakukan apapun namun dia sudah berfirman sesuatu, maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa lagi meminta sesuatu yang bertentangan dengan firman. Dengan pemuda sebiasa saya bilang, kalau kamu sudah tahu itu suami atau istri orang, gak usah lagi kamu berdoa, Tuhan berikan dia pada saya. Artinya saudara dan saya punya doa-doa itu harus diarahkan dan dibatasi oleh kehendak Allah yang sudah dinyatakan. Dan harusnya sekali lagi isi doa kita itu mengekspresikan pengertian terhadap kebenaran firman. Tapi yang kedua ada yang namanya God's secret will. Kehendak Allah yang tersembunyi bagi saudara dan saya. Biasanya inilah yang kemudian kita cari kan. Kita mau tahu apa yang merupakan kehendak Allah bagi Bapak Ibu dan saya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu dan saya minta kepada Tuhan. Kasih tahu kami Tuhan apa yang menjadi sebab dari pergumulannya kita. Ketika kita mengalami pergumulan, lalu kalau satu kali pergumulan gak apa-apa. Tapi biasanya kalau pergumulan itu beruntun, kita sudah tidak bisa tanggung lagi. Biasanya akal budi kita itu langsung muncul pertanyaan ini. Kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan ini? Apalagi kalau Bapak Ibu dan saya punya hidup lagi baik. Jalan di track yang Tuhan mau, lalu kemudian Tuhan izinkan pergumulan seperti Ayub, maka pertanyaan kenapa itu menjadi sesuatu yang wajar muncul di dalam pemikiran Bapak Ibu dan saya. Tetapi Bapak Ibu kita perlu ingat bahwa yang namanya kehendak Allah yang rahasia atau kehendak Allah yang tidak dinyatakan bagi Bapak Ibu dan saya, itu bisa memang kita minta Tuhan nyatakan. Silakan Bapak Ibu berdoa, Tuhan kenapa saya bergumul? Saya ingin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan mungkin kalau saya pinjam istilahnya Pak Denny, saya mau investasi di mana? Bapak Ibu bisa tanyakan kepada Tuhan kok. Tetapi persoalannya kalau ini adalah yang disebut sebagai God's secret will, dia punya kedaulatan untuk menyatakan kepada kita atau dia punya kedaulatan untuk mendiamkannya. Ini yang membuat banyak orang Kristen tuh sampai mati bisa tanya-tanya kan ya. Kenapa ya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dan sampai hari ini saya tidak mengerti. Jadi ini bisa diminta, ini bisa didoakan supaya Tuhan berikan. Tetapi ini juga tidak berarti bahwa kalau kita berdoa maka Tuhan pasti harus buka untuk kita. Ada masa di mana Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya jalan di dalam ketidakmengertian. Sebenarnya Tuhan maunya apa? Dan ini kan yang membuat kita sulit kan ya. Seringkali keputusan-keputusan sulit harus Bapak Ibu dan saya ambil, kita minta Tuhan kasih petunjuk. Dan kadang-kadang sampai masalah selesai Bapak Ibu dan saya tidak dapat petunjuk yang spesifik. Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ketika kita bilang menemukan kehendak Allah, Bapak Ibu jangan berharap saya pada malam hari ini memberi rumus supaya kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu pasti ketemu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau seandainya ada rumus itu, PA malam ini sudah tidak ada lagi. Justru karena tidak ada rumusnya, maka Bapak Ibu dan saya pada akhirnya akan bergumul seumur hidup. Namun terkait dengan God's secret will, ketika kita minta ini bisa diberikan atau dibukakan, bisa juga tidak dibukakan. Tetapi ada satu hal yang Bapak Ibu dan saya mengerti sebagai keharusan bagi kita. Entah Allah bukakan, entah Allah tidak bukakan, Bapak Ibu dan saya tetap dituntut untuk berdoa. Misteri diberikan supaya Bapak Ibu dan saya tetap cari Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Maka kita harus tetap berdoa. Tuhan tidak harus bukakan, kita tetap harus berdoa. Dan yang berikutnya adalah karena itu adalah rahasia bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya harus tetap menerima keputusan Tuhan. Sampai hari ini kan orang misalnya berdebat itu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Yosua pasal 24. Kita mengerti dari sejarah Israel. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Esau dan Yakub. Di dalam penjelasan Yosua mengenai kehendak Tuhan bagi Israel, dia bilang begini. Allah memberikan Esau dan Yakub kepada
Yakub. Lalu kemudian dilanjutkan dia bilang begini, kepada Esau diberikanlah pegunungan Seir. Kan umat pilihan kan siapa? Yakub. Tapi yang dapat tanah itu pegunungan Seir itu adalah Esau. Bapak Ibu kemudian apa yang dikatakan oleh Yosua setelah itu? Kepada Yakub, terkait Yakub, Allah membawa dia ke Mesir. Aneh ya, jadi siapa yang menjadi umat perjanjian sebenarnya? Umat perjanjian itu nanti melahirkan Mesias satu hal, tetapi di sisi yang lain kan ada terkait dengan tanah perjanjian. Yang dapat tanah, yang sudah punya keturunan itulah orang yang bernama Esau. Yakub itu mengalami pergumulan yang panjang tetap pindah-pindah, bahkan mengalami apa yang disebut sebagai kelaparan, terdampar di Mesir kemudian dijadikan budak. Orang nggak mengerti, Tuhan cuma bilang kepada Abraham, nanti keturunanmu 400 tahun kira-kira ada di Mesir, tapi kita nggak tahu kenapa. Sampai dengan selesai bangsa Israel keluar, mereka mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan dia di situ. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu dan saya ditempatkan di dalam kondisi ini, kita minta Tuhan bukakan tetapi Tuhan tidak bukakan, saudara dan saya harus tetap berdoa menerima keputusan Tuhan. Ini adalah petunjuk bahwa memang doa adalah satu ruang di mana saudara dan saya belajar untuk apa? Untuk menaklukkan diri dan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Kenapa di dalam tradisi reform ketika tanya apa itu doa? Doa itu bukan usaha untuk membuat Tuhan mengikuti apa yang saudara dan saya mau. Tetapi dengan pengertian mengenai dua macam kehendak Allah ini, Bapak Ibu dan saya bisa mengerti bahwa yang namanya doa adalah waktu atau ruang di mana kita menaklukkan diri kita. Menaklukkan keinginan-keinginan kita kepada kedaulatan Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya tidak tahu apa yang Tuhan mau, kita tetap berdoa. Dan ketika Tuhan menyatakannya meskipun gak cocok dengan maunya kita bukan hanya berdoa tetapi kita terima. Ya Bapak Ibu dan saya sementara melakukan apa yang disebut sebagai penaklukan diri. Penaklukan diri kepada kehendak Allah, penaklukan kehendak kita kepada kehendak Allah. Dan ini menjadi semacam tanda bahwa sebenarnya Bapak Ibu dan saya mengerti kehendak Allah. Jadi ada paradoks di dalam apa yang disebut sebagai pengenalan kita terhadap Allah. Kalau kita kenal siapa Allah kita, meskipun kita tidak tahu persis apa yang dia mau secara spesifik, ketika dia menyatakan apa yang dia mau, Bapak Ibu dan saya tetap taat kan? Ada masa Tuhan perintahkan Abraham itu, Abraham pergi ke tanah yang aku tunjukkan kepadamu. Tapi kan dia nggak kasih tunjuk secara spesifik yang mana. Ya Abraham jalan saja. Ini yang kita sebut sebagai apa yang disebut sebagai menundukkan diri kepada kehendak Allah. Karena kita tahu siapa Allah kita. Bapak Ibu dan saya kenal siapa Tuhan. Meskipun dia tidak memberikan penjelasan yang detail, tetapi karena dia yang perintah maka kita jalan. Naturnya kita kan selalu membutuhkan apa yang disebut sebagai penjelasan. Tapi Bapak Ibu juga pemuda itu di satu kali dalam satu PA pemuda kami ada PA lalu kemudian ada tanya jawab. Lalu mereka pemuda sering dengar saya dari mimbar, saya bilang kalau Anda tidak setuju dengan saya, Anda harus datang lalu ngomong sama saya. Ketika kamu ngomong sama saya juga jangan berharap diterima begitu saja kan ya. Kan harus ada argumentasi supaya saya bisa terima. Jadi kalau misalnya saya tidak setuju dengan Bapak Ibu, saya datang kepada Bapak Ibu, saya kasih tahu apa yang menjadi keberatannya saya kepada Bapak Ibu, kan Bapak Ibu juga tidak boleh harus terima begitu saja. Oh karena pendeta yang ngomong maka harus diterima, kan enggak, harus ada penjelasan untuk kemudian bisa diterima. Nah, ketika di dalam konteks itu kemudian saya bilang, kalau kamu datang kepada saya, kita duduk kemudian kita berdiskusi siapa punya argumentasi yang paling rasional untuk diterima. Jadi yang kamu katakan kepada saya tidak harus diterima. Tetapi Bapak Ibu ketika di dalam waktu kami bahas mengenai di Depok sekarang itu lagi bahas sama dengan kita pengakuan khotbah minggu tuh. Khotbah di bukit dan kemudian masuk kepada doa Bapak kami waktu kami kumpul dengan pemuda, ada satu orang yang bilang begini, kan Bapak sendiri yang bilang bahwa tidak semua argumentasinya kami itu bisa diterima. Nah sekarang kalau Tuhan melakukan sesuatu kepada kami dan kami tidak mengerti, bukankah kami juga punya hak untuk tidak menerimanya? Saya bilang ada perbedaan signifikan antara pendeta dengan Tuhan. Pendeta tuh bisa salah, Tuhan tuh tidak bisa. Sehingga kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu cuma satu tugasmu, yaitu tunduk kepada apa yang disebut sebagai perintah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia kenal siapa Tuhannya. Oleh sebab itu maka dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Kalau di dalam doa Bapa kami ada kalimat, atau mari kita lihat lebih jauh sedikit di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu mengenai hal kekhawatiran itu. Kenapa tidak boleh khawatir? Karena itu aku berkata kepadamu jangan khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah kepada burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa dasar orang tidak boleh khawatir menurut Tuhan Yesus? Karena dia kenal siapa Bapanya. Perintah ini kan bukan lihat burung lalu kemudian selesai. Ya, kalau lihat burung doang kita pergi pasar burung, masalah selesai. Bukan itu. Kamu lihat kepada burung dan kemudian kamu lihat burung itu tidak lebih mulia daripada manusia. Kamu lihat bunga bakung itu, dia tidak Salomo itu kemudian dipelihara oleh Tuhan dan seterusnya. Tetapi yang mau dia katakan adalah dasar orang Kristen untuk tidak khawatir adalah mengenali siapa Bapanya. Demikian juga ketika Bapak, Ibu, dan saya menaklukkan diri kepada kehendak Allah yang tidak dinyatakan kepada kita di dalam doa-doa kita dengan tetap berdoa dan menerima itu adalah petunjuk bahwa Bapak, Ibu, dan saya tahu siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saya mulai masuk kepada poin yang berikut. Ini hal yang pertama Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu, dan saya berdoa, ya doa adalah semacam penaklukan diri kepada Allah. Bukan penaklukan diri tanpa dasar sebenarnya. Itu adalah penyesuaian diri kepada Allah dan kehendaknya berdasarkan pengenalan Bapak, Ibu, dan saya terhadap Allah. Maka hal pertama ya sekarang saya mau ajak Bapak, Ibu, mari kita kenali Allah yang kepadanya kita datang dan berdoa. Kita bicara mengenai supremasi Allah dan kehendaknya di dalam doa. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat supremasi Allah, supremasi kehendak Allah ini melalui doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini salah satu doa yang menurut saya sangat komprehensif. Ya, ketika Bapak, Ibu, dan saya bicara mengenai doa Bapa Kami, mari kita akan lihat ada beberapa petunjuk bahwa doa ini adalah doa yang sangat komprehensif. Doa ini dibingkai oleh apa yang disebut sebagai pengenalan. Tuhan Yesus bilang, kamu berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Maka dimulai dengan Bapa kami yang di sorga. Tetapi nanti kalau Bapak, Ibu, dan saya melihat secara detail, maka Bapak, Ibu, dan saya akan mengerti bahwa doa Bapa kami itu diucapkan dengan pengertian tentang siapa pribadi Allah, apa yang menjadi kemuliaannya, dan kemudian kehendaknya. Mari kita mulai dengan memperhatikan doa Bapa kami itu terdiri dari 6 petisi atau 6 permintaan kepada Allah. Petisi pertama itu terkait dengan Allah sendiri. Bapa kami yang di sorga, pembukaannya. Langsung petisi pertama, dikuduskan atau dimuliakanlah namamu. Petisi pertama langsung terkait dengan kemuliaan Allah. Yang kedua, dia tidak langsung mulai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dia mulai dengan kemuliaan Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ini bicara mengenai pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu. Kehendak Allah. 3 petisi pertama berkaitan dengan Allah. Dia tidak langsung berbicara mengenai apa yang disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia. Bapak Ibu, kenapa demikian? Seorang penafsir dia bilang begini, karena prioritas di dalam hidup dan doa orang percaya adalah kemuliaan Allah, pemerintahan Allah, dan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berdoa, prioritasnya adalah 3 ini. Bukan pertama kebutuhan kita untuk makan, pengampunan dosa, dan supaya Tuhan jaga supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kan permintaan berikutnya, 3 permintaan berikut adalah berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, ini kan semua penting ini. Lalu kemudian jaga kami supaya nanti ke depan kami tidak jatuh lagi di dalam dosa. Bukankah ini adalah sebuah permintaan yang sangat penting? Tetapi Allah atau Kristus menempatkan Allah pada posisi pertama dalam 3 permintaan pertama untuk menunjukkan mengenai apa yang hari ini disebut sebagai prioritas di dalam doa-doa orang percaya. Prioritas di dalam hidup kita. Dan kalau hari ini kita ngomong doa ya berarti di dalam doa kita. Bapak Ibu, doa itu bukan hanya sekedar relasi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya mau mendefinisikan doa adalah relasi dengan Allah, perhatikan dia punya kalimat pertama, Bapa kami yang di sorga. Doa adalah relasi antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa. Tetapi permintaan-permintaan, 3 permintaan pertama mau mengatakan bahwa prioritas permintaan kita adalah Allah, itu berarti doa itu bukan hanya sekedar relasi.
Doa itu adalah mendedikasikan hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Kenapa doa sulit? Karena doa itu berarti saudara dan saya mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kan salah satu pekerjaan paling sulit itu tuh. Berdoa. Saya sering bilang bahwa kalau Bapak Ibu dan saya berdoa, jangankan berdoa untuk orang lain, berdoa untuk diri kita sendiri pun kan kita bisa tertidur. Padahal itu sudah urusan kita dan kepentingan-kepentingan kita. Ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Kenapa? Karena yang namanya berdoa itu bukan hanya sekedar relasi. Berdoa berarti Bapak Ibu dan saya mendedikasikan diri kita, mendedikasikan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu maka karena ini mendedikasikan diri, kita memastikan bahwa yang nanti kita minta itu adalah permintaan-permintaan yang tidak menodai kemuliaan Tuhan. Permintaan-permintaan yang tidak menghalangi pekerjaan atau pemerintahan Tuhan. Dan permintaan-permintaan yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu langsung bisa melihat di dalam dimensi ini. Kenapa Tuhan menempatkan Allah pada posisi yang pertama. Di dalam doa Bapa kami. Ya ini berkaitan dengan minggu yang lalu. Allah adalah prioritasnya. Tetapi paling tidak di sini Bapak Ibu dan saya mulai mengerti doa sebagai dedikasi hidup kita kepada Tuhan. Di dalam 6 petisi ini. Bapak Ibu 3 petisi yang kedua itu berkaitan dengan manusia. Ini yang saya bilang komprehensif sekali. Pertama berbicara mengenai Allah. Tapi yang kedua berkaitan dengan manusia. Ketika dia bicara mengenai manusia ada kebutuhan jasmani di situ. Berikan kepada kami makan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan kepada kami hari ini. Bapak Ibu akan ketemu dimensi kebertubuhan kita, dimensi spiritual. Nanti Bapak Ibu juga akan ketemu dimensi waktunya. Berikan kepada kami makanan kami pada hari ini. Yang kedua, itu adalah dimensi yang bersifat spiritual. Kebutuhan rohani kita. Yang pertama adalah ampunilah kesalahan kami. Ini bicara mengenai pengampunan dosa. Bapak Ibu, dosa itu berkaitan dengan masa lalu atau masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu bilang kepada seseorang, ampunilah saya. Berarti yang saudara dan saya bicarakan masa lalu atau masa akan datang. Bahkan anak itu masih bisa jawab loh. Ya, masa lalu kan ya. Bapak Ibu mulai perhatikan dia bilang makanan terkait dengan hari ini. Ketika dia bilang pengampunan dosa ini urusan masa lalu. Lalu kemudian dia bilang jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan. Supaya tidak gagal secara spiritual. Bapak Ibu ini bicara mengenai masa depan. Itu kenapa saya bilang doa Bapa kami adalah sebuah doa yang sangat komprehensif. Dia bicara mengenai Allah, dia bicara mengenai manusia. Di dalam kondisi kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita dengan tubuh dan jiwa. Karena ada kebutuhan-kebutuhan kebertubuhan kita, maka kita boleh datang minta kepada Tuhan hal-hal yang berkaitan dengan kebertubuhan kita. Tetapi karena Allah menciptakan kita dengan jiwa, maka ada juga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan spiritual kita. Kita boleh datang dan kemudian minta semua itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini berarti tidak ada yang tidak dapat diserahkan kepada Tuhan mulai dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil. Bapak Ibu dan saya bisa bawa masa lalu kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa menyerahkan masa depan juga kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu juga bisa menyerahkan pergumulan hari ini kepada Tuhan. Semua dimensi itu, semua dimensi hidup kita. Jasmani, rohani, semua dimensi terkait dengan waktu. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, saudara dan saya bisa serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, maka nanti di dalam ayat 26 sampai 33 dia bilang apa? Kamu gak usah khawatir lagi. Kalau kita kenal Bapa dan kita tahu kita sementara menyerahkan segala sesuatu kepada Dia, lalu Tuhan Yesus seolah-olah mau bilang apa yang kamu khawatir? Ini kan tidak berarti bahwa Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh khawatir sama sekali. Saya kira di dalam kehidupan kita ada banyak sekali kekhawatiran. Waktu Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Itu bukan berarti tidak boleh ada kekhawatiran sama sekali. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menghancurkan kekuatan kita untuk hidup sebagaimana seharusnya. Ini adalah perintah supaya lihat kepada Allah. Kenali siapa Bapamu, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya hidup. Tapi sekarang Bapak Ibu, dua ini kan tidak berdiri sendiri. Ini adalah dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Maka ketika Bapak Ibu dan saya minta sesuatu untuk pergumulan-pergumulan hari ini, pergumulan masa lalu, pergumulan di masa yang akan datang.
Ketika Bapak Ibu dan saya minta kepada Tuhan terkait dengan pergumulan yang bersifat lahiriah maupun pergumulan yang bersifat spiritual, Bapak Ibu dan saya tidak bisa memutuskan relasinya dengan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah, pemerintahan Allah, dan kehendak Allah. Nanti di bagian akhir saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sedikit lebih detail. Tetapi segala sesuatu yang saudara dan saya minta, permintaan-permintaan itu harus ditundukkan kepada apa yang disebut sebagai kehendak Allah yang menegaskan siapa pribadinya. Kehendak Allah yang Bapak Ibu dan saya pelajari dan mengerti yang menegaskan mengenai pemerintahan Allah dalam hidup kita. Mau tidak mau, semua harus ditundukkan ke sana. Bapak Ibu dan saya juga bisa melihat di dalam doa Bapa kami itu, di dalam komposisinya. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan ada semacam komposisi yang kelihatannya kurang seimbang di situ. Permintaan rohani ada berapa? Kita punya petisi itu ada 6. Hal-hal yang spiritual ada berapa? Bapak Ibu nih, ini 1, 2, 3, ampunlah nih, 4, 5 dong. Yang bersifat spiritual itu ada 5 yang bersifat spiritual. Lalu kemudian ada 1 yang bersifat jasmania. Komposisinya kemudian terlihat begitu jelas. 5 spiritual. Ada yang bilang ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat spiritual itu sangat penting. Ada 1 yang bersifat lahiriah. Tapi kalau 5 itu ditunjukkan bahwa itu hal spiritual penting. Kalau cuma 1 yang bersifat lahiriah, apakah yang lahiriah itu tidak penting? Coba aja Bapak Ibu nggak makan Senin sampai Kamis siang, lalu malam ini datang PA. Puasalah dari Senin sampai dengan hari Kamis tadi jam 6 sore, baru malam ini datang PA. Saya yakin Bapak Ibu datang perut kosong, pulang kepala yang kosong. Mau tidak mau, saudara dan saya harus memperhatikan 1 yang 5 yang ditekankan, tetapi ada 1 yang juga ditekankan di sana terkait dengan hal lahiriah. Tetapi ini tidak berarti bahwa ini sama sekali tidak penting. Sekali lagi, apa yang sementara Yesus ajarkan itu tidak sementara menyingkirkan dimensi yang bersifat lahiriah. Tuhan Yesus sementara dalam doanya dia sementara mengajarkan kepada saudara dan saya mengenai apa yang disebut sebagai spiritualitas yang sehat itu. Yesus mengajarkan doa untuk memelihara spiritualitas yang sehat, dan saya mau ingatkan Bapak Ibu, spiritualitas yang sehat itu bukan dengan mengabaikan tubuh, tetapi mendisiplinkan tubuh sesuai kehendak Allah. Ini spiritualitas yang sehat. Itu sebab orang Kristen tidak harus tiap hari puasa juga. Tetapi ada masanya mereka mungkin bisa mendisiplinkan tubuh untuk mencari kehendak Allah melalui apa? Melalui doa mereka. Dan mereka menyebut ini sebagai doa puasa kan. Disinilah perbedaan antara menyiksa diri dengan apa yang disebut sebagai spiritualitas yang sehat. Ada masa di mana karena berdoa itu adalah masa di mana saya mendedikasikan hidup kepada Tuhan, maka waktu untuk makan itu saya serahkan kepada Tuhan, itu waktu yang saya pakai untuk berelasi dengan Tuhan. Saya dulu waktu di STT masih di I3 itu Bapak Ibu, semua teman-teman itu heran karena saya setiap minggu pada hari Kamis tuh pasti pagi sampai siang saya nggak makan, puasa. Saya memilih untuk berdoa. Kawan-kawan saya rasa itu rohani sekali. Tapi saya sudah tahu selama beberapa tahun, 3 tahun, Bapak Ibu saya perhatikan itu makanannya kan kokinya itu agak kurang kreatif. Jadi sebagai mahasiswa baru berapa bulan saya sudah tahu Senin itu pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Nah hari Kamis Bapak Ibu, Kamis pagi itu kita makan tahu. Nasi, kalau STT yang STTRI ini termaksud luar biasa itu, dia punya makanan cukup komplit sehingga mahasiswa itu cukup nikmat lah hidupnya. Di I3 itu enggak, kami itu seperti di Mesir. Pagi itu tahu putih itu yang dipotong-potong lalu kemudian pakai sayur yang pakai pepaya itu dimasak pakai santan tuh. Yang santan warna kuning, entah namanya apa, tapi tahu. Persoalannya siang itu kami sebut sebagai tahu berontak. Bapak Ibu tahu berontak itu tahu yang gede, di dalamnya itu dipotong lalu dimasukin kayak sayur, lalu ditutup gitu. Masalahnya cuma nasi sama tahu berontak sama kuah yang tadi pagi. Jadi makan pagi, makan siang sama-sama tahu, nanti malam baru ayam. Setelah saya pelajari ya sudahlah, toh saya nggak makan juga kan ya. Jadi saya puasa dari Kamis pagi sampai kapan? Sampai dengan Kamis sore. Lalu kemudian nanti kapan berdoa? Ketika orang lain tidur saya pergi berdoa, ya kelihatannya baik sih.
Tetapi ada motif yang lain yang sebenarnya tidak mengekspresikan spiritualitas yang sehat di situ. Karena memang saya nggak suka makan tahu. Itu aja selesai. Kalau seandainya pagi itu daging babi, saya kira saya nggak puasa. Tapi karena tahu ya sudah saya puasa aja. Ini bukan masalah mendisiplinkan tubuh, itu karena saya memang nggak suka tahu. Artinya ada hal yang tidak cocok dengan keinginan saya, maka saya mengambil jalur itu. Bukan ini. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Kristus. Ketika dia mengajar Bapak, Ibu, dan saya, itu berarti ada masa, sebenarnya ini prinsip yang jauh lebih luas, ada masa di mana demi kemuliaan Allah, demi menundukkan diri kepada kehendak Allah, Bapak, Ibu, dan saya memutuskan bahkan mungkin untuk tidak makan dan tidak minum. Ini yang disebut sebagai, kalau kamu adalah muridku, ada masa di mana kamu siap untuk menyangkal diri dan memikul salibmu. Bapak Ibu nanti kita waktu masuk dalam doa Bapa kami, salah satu yang indah terkait dengan berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mengingatkan Bapak Ibu dan saya, kata secukupnya itu mengingatkan kita, dan para penafsir mengatakan itu adalah kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus mengingatkan peristiwa perjanjian lama. Orang Israel kan minta roti kan ya, lalu Tuhan kasih mana. Waktu kasih mana apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan bilang nanti saya akan kasih mana tiap hari, tapi kalau kamu ambil cukup untuk 1 hari. Orang Israel serakah. Mereka ambil untuk 2 hari. Lalu Tuhan bikin apa? Barang yang turun dari sorga harusnya kekal. Tapi barang yang kekal yang turun dari sorga Allah izinkan busuk. Tapi nanti Tuhan bilang begini, tapi kalau hari Jumat ambil porsi untuk 2 hari. Karena Sabtu kamu nggak boleh kerja, dan Tuhan pelihara sehingga tidak busuk. Artinya Tuhan ada masa Tuhan kasih secukupnya. Ada masa Tuhan izinkan ada ekstra. Pertanyaannya, untuk apa ekstra ini? Ekstra diberikan supaya orang Israel bisa tunduk kepada kehendak Tuhan. Dengan demikian, di dalam kekurangan kita berjuang untuk menundukkan diri kepada kehendak Allah dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Di dalam kelimpahan harusnya saudara dan saya pakai untuk menundukkan diri kepada kehendak Allah. Sehingga dimensi yang bersifat sangat lahiriah ini, itu mau dikaitkan dengan dimensi yang bersifat spiritual, dan pada akhirnya muaranya adalah apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Tuhan Yesus mengaitkan tubuh dan kebutuhan kebertubuhan dengan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Maka dia mengajarkan kepada saudara dan saya mengenai apa yang disebut sebagai doa Bapa kami. Dari sini Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bahwa sebenarnya ya Allah itu adalah pribadi yang memiliki supremasi, dan kehendaknya adalah kehendak yang berdaulat di dalam doa-doa kita. Karena dia adalah pribadi yang besar, maka hati-hati dengan doa Bapak, Ibu, dan saya. Doa-doa orang percaya harusnya doa-doa yang dipikirkan dengan matang. Memang ada masa ketika Bapak, Ibu, dan saya nyebrang jalan, lalu mobil mau tabrak kita, nggak usah mikir lagi, langsung doa aja. Tetapi ada masa di mana ketika Bapak, Ibu, dan saya diberikan oleh Allah waktu untuk berefleksi, tidak ada pilihan yang lain. Sebelum Bapak, Ibu, dan saya berdoa, Bapak, Ibu, dan saya mesti mempertimbangkan permintaan-permintaan kita, supaya permintaan kita tidak menodai kesucian Allah dan tidak bertentangan dengan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Ini hal yang pertama ketika Bapak, Ibu, dan saya bicara mengenai supremasi Allah di dalam doa-doa kita. Yang kedua, kalau kita ngomong mengenai kehendak Allah ya, kita mesti ngomong mengenai supremasi Allah. Tapi yang kedua tadi kita sudah sempat singgung terkait dengan God's secret will. Atau kita mulai dengan yang pertama aja. Tadi saya bilang kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman itu harus dipahami, harus diekspresikan di dalam doa-doa kita. Diimani dan diekspresikan di dalam doa-doa kita. Permohonan-permohonan Bapak, Ibu, dan saya harus diarahkan oleh apa yang disebut sebagai firman yang dimengerti, diimani, dan kemudian diekspresikan. Maka kita bisa bilang pendoa syafaat yang baik itu tidak hanya memberi waktunya untuk berdoa. Kan seringkali kita menekankan dimensi ini kan ya. Seorang pendoa syafaat itu bisa berdoa 2-3 jam. Betul, karena itu berkaitan dengan mendedikasikan hidup. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saya bilang doa yang benar tidak boleh bertentangan dengan apa yang disebut sebagai kehendak Allah yang dinyatakan, maka pendoa syafaat yang baik tidak hanya memberi banyak waktu untuk berdoa, tetapi dia juga mendedikasikan banyak waktu untuk mempelajari apa yang disebut sebagai kehendak Allah yang dinyatakan. Menemukan kehendak Allah di dalam doa itu dimulai dengan saudara dan saya mencari kehendak Allah yang dinyatakan untuk mengarahkan hidup dan doa-doa kita. Maka doa itu bukan sekedar
relasi dan dedikasi Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu dan saya bisa bilang doa itu adalah masa di mana Bapak Ibu dan saya menundukkan diri kepada kehendak Allah untuk membentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Mari kita lihat satu bagian yang menarik di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Doa Hizkia. Kitab 2 Raja-Raja. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, lalu ayat 3 kita baca sama-sama. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ayat 2. Sama-sama. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini menarik Bapak Ibu. Doa ini itu dimulai dengan konteks Hizkia sakit, hampir mati. Lalu kemudian Yesaya datang. Ini kayak Bapak Ibu sakit di tempat tidur, di ICU, kemudian hamba Tuhan datang. Persoalannya hamba Tuhan ini datang bukan membawa pelayanan pastoral yang menguatkan. Mari ya kita berdoa, serahkan hati kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan ada mujizat. Ini begitu dia datang langsung dia bilang, Hizkia, siapkan hatimu, kamu kasih pesan terakhir karena sebentar lagi kamu mati. Apakah Bapak Ibu pernah membayangkan ya, Bapak Ibu lagi terbaring di tempat tidur, hamba Tuhan masuk, Bapak Ibu bilang semoga dia datang. Lalu kemudian dia sampaikan yang disampaikan Yesaya kepada Hizkia. Saya kira ketika ada hamba Tuhan datang tidak tedeng aling-aling langsung bilang sudah kamu sudah sakit nih, sudahlah siapkan hati kamu, serahkan diri kamu, lalu kemudian kasih pesan terakhir lah sama saudaramu. Kenapa? Bentar lagi mati. Saya yakin habis itu Bapak Ibu tidak akan mau lagi hari kedua keluarga bilang hamba Tuhan yang sama datang suruh dia pulang. Salah satu pendeta kita itu yang melayani di Gempol dulu Pak Yan, kalau Bapak Ibu kenal itu. Pak Yan Wira itu pernah kami sharing, lalu kemudian dia bercerita di dalam waktu itu dia masih pelayanan kira-kira 5 tahun pertama. Dalam 5 tahun pertama itu Bapak Ibu dia bilang dia sudah menguburkan lebih daripada 12 orang. Dia tuh sampai trauma pergi ke rumah sakit mendoakan jemaatnya. Memang jemaat di Gempol itu sebagian sudah umur semua gitu. Sehingga begitu Pak Ian masuk pekerjaannya dia adalah selain melayani firman, melayani kedukaan. Sekarang Pak Budiman Pak Budiman Chang. Hari di mana kami pergi serah terima itu adalah hari di mana dia sudah melayani 7 bulan di situ dan dia sudah menguburkan 7 orang, Bapak Ibu. Itu jemaat yang penurunannya paling cepat di antara semua gereja Reform menurut saya. Itu pun Pak Vikaris Budiman Chang waktu kami makan, dia bilang kadang-kadang malam kalau dia terima telepon, dia trauma. Bapak Ibu bayangkan ya, harus sering berhadapan dengan situasi yang kayak begitu. Saya membayangkan kalau saya yang melayani di situ dan tiap kali kalau orang telepon itu isinya adalah orang yang sudah sakit kritis, kemudian abis kita berdoa, Pak Yan bilang, kalau saya berdoa saya pulang Tuhan, jangan-jangan dia meninggal. Kenapa? Karena paling banyak yang dia doakan, pergi. Trauma dia. Saya membayangkan kalau saya yang jadi gembalanya mereka, saya kira begitu saya masuk dalam ruangan, keluarga kasih tahu yang sakit, pendeta Tama datang, mungkin yang sakit bilang jangan suruh dia masuk. Tapi ini yang dilakukan oleh Yesaya. Yesaya datang, Yesaya itu seperti melakukan pelayanan untuk melepaskan orang yang bernama Hizkia. Lalu ke Bapak Ibu lihat doanya. Banyak penafsir yang bilang ini doa egois sekali. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Banyak yang bilang, oh ini semacam doa yang egois, melawan kehendak Tuhan. Tuhan sudah bilang mati kok, dia masih bilang Tuhan ingat saya ini orang baik loh. Seolah-olah kebaikannya dia, itu dia mau pakai untuk apa? Untuk menawan Tuhan. Seolah-olah bilang Tuhan kamu tuh berhutang sama saya raja yang baik. Dan memang setelah Daud ini kan yang paling baik. Bapak Ibu boleh baca sejarah kitab Raja-Raja. Abis Daud ini yang paling baik. Papanya penyembah berhala. Papanya bersama dengan bangsa asing itu mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa-dewa kafir. Tetapi Hizkia itu membangun kembali penyembahan yang benar. Lalu kemudian dia bilang, ingat kebaikan saya Tuhan. Sayalah yang melakukan reformasi di Israel. Sayalah yang mengembalikan bangsa ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah ini doa yang egois? Kalau kita mengerti konteks, Bapak Ibu dan saya akan mengerti ini bukan doa yang egois.
Doa Hizkia adalah doa yang dibingkai oleh apa yang disebut sebagai pengertian terhadap kehendak Tuhan. Saya tidak baca, tapi Bapak Ibu nanti bisa baca Ulangan pasal 4. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-39 sampai dengan 40. Di situ Tuhan dengan jelas berjanji, siapapun umat Allah yang berjalan benar di hadapan Tuhan, Tuhan kasih umur panjang. Sekali lagi, ada janji mengenai umur panjang untuk siapa? Umat Allah yang taat. Doa ini hanya mengekspresikan apa yang disebut sebagai ketidakmengertian Hizkia. Tuhan, saya baca Ulangan, saya baca kitab yang ditulis oleh leluhur saya yang namanya Daud itu, dan engkau berjanji bahwa engkau memberikan umur panjang kepada orang benar. Sekarang saya hidup benar. Saya mengembalikan Israel kepada jalur yang seharusnya. Lalu kamu kasih saya umur pendek. Bagaimana saya memahami ini, Tuhan? Bagaimana saya bisa memahami situasi bahwa janji Tuhan orang taat dikasih umur panjang, sekarang saya taat, engkau kasih saya umur pendek. Bapak Ibu, ini mirip kayak apa yang dikatakan pertanyaan yang sama datang dari Sakaria dan Maria kan. Satu Tuhan marah, satu Tuhan tidak marah. Sakaria dikasih tahu dia punya istri akan mengandung, dia bilang apa? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tuhan bilang kamu akan bisu sampai itu anak lahir. Tapi Maria bertanya kok. Maria tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tuhan kasih jawaban. Lahir dari dua motif yang berbeda. Yang satu, dia imam, dia tahu apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Allah pernah menaruh benih di dalam rahim yang mati. Di dalam perjanjian lama tidak ada contoh seorang perempuan yang tidak punya suami, seorang perawan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, itu kemudian punya anak. Maka Maria bertanya untuk mengetahui bagaimana Allah mengerjakan itu. Sementara orang yang bernama Sakaria bertanya dari ketidakpercayaannya. Sekarang Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang yang bernama Hizkia, ini adalah sebuah doa yang lahir dari hati, yang ingin mengetahui sebenarnya Tuhan. Yang saya tahu dari firman itu begini. Kenyataannya engkau utus Yesaya bilang sebentar lagi saya mati. Maka kemudian dia bilang, kalau Bapak Ibu nanti lihat, kemudian dia bilang bagaimana orang-orang yang tidak percaya kalau lihat ini. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, dia merujuk kepada kitab-kitab perjanjian lama yang bercerita kepada dia mengenai pemeliharaan Allah atas orang benar. Dengan demikian, ketika dia berdoa berdasarkan kehendak Allah yang telah dinyatakan. Atau Bapak Ibu bisa lihat kasus yang kedua yang membuat dia merasa bahwa tidak seharusnya dia mati dengan cepat. Kan janji Allah tentang Mesias itu datang dari keturunan Daud. Pada saat Hizkia sakit dan mau mati, Bapak Ibu perhatikan Hizkia itu belum punya anak. Maka pertanyaannya sekarang adalah, dia seolah-olah mau bilang, Tuhan pada saat engkau sekarang saya sakit, engkau utus orang yang bernama Yesaya datang pada saya bahwa saya akan mati. Persoalannya saya gak punya anak. Bukan hanya siapa yang akan meneruskan tahta ini. Tetapi kalau Mesias itu datang dari keturunan Daud dan saat ini saya adalah raja, saya belum punya anak Tuhan. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa dia belum punya anak yang akan meneruskan dia? Mari kita lihat sekali lagi pasal 20 tadi. Kan setelah dia berdoa Tuhan tambahkan berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun Tuhan tambahkan umurnya. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ayat 21. 2 Raja-Raja 20 ayat 21. Kemudian Hizkia mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat pasal 21 ayat 1. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Bapak Ibu, Manasye berumur 12 tahun. Artinya Manasye baru lahir setelah Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun. Pada waktu itu dia belum punya anak. Tapi dia mengerti firman. Bahwa Mesias mestinya datang dari keturunan Daud. Dan harusnya datang dari orang yang bernama Hizkia. Maka itu adalah sebuah doa yang mengekspresikan pengertian dia terhadap apa yang disebut sebagai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, engkau ini sudah berjanji bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Bagaimana bisa memahami janji itu jika saya sudah mati tanpa keturunan? Jadi ini bukan permintaan egois, tapi permintaan yang lahir dari, atau permohonan yang lahir dari ketidakmengertiannya dia. Tuhan kasih penjelasan kepada saya. Salah satu petunjuk bahwa dia mau terima, Bapak Ibu lihat, sebenarnya sambil dia berdoa, habis dia tanya di situ dikatakan dia menangis. Menangis untuk dua hal. Menangis karena dia akan mengakhiri hidupnya kalau seandainya Tuhan ambil.
Yang kedua, dia menangis karena dia tidak mengerti apa maksud Tuhan di belakang semuanya itu. Tetapi dia terima itu kok. Sekarang Bapak Ibu dan saya bisa lihat di dalam kondisi yang paling terjepit, orang yang bernama Hizkia punya isi doa itu dibingkai oleh pengertian dia terhadap kehendak Allah yang dinyatakan. Bahkan di dalam kondisi yang paling terjepit sudah berhadapan dengan hidup dan mati. Ada masa di mana Bapak Ibu dan saya kita mau berdoa minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama mungkin sudah terlihat mustahil, yang kedua dalam kondisi terjepit kita nggak sabar. Itu mirip kayak Saul kan ya. Samuel bilang, tunggu sampai saya datang, saya yang akan kasih persembahan kepada Tuhan, baru kamu pergi berperang. Tapi karena musuh sudah dekat, apa yang dia lakukan? Dia ambil korban, itu dia yang sembelih, lalu kemudian dia kasih persembahan kepada Tuhan. Samuel marah sekali. Seolah-olah karena dia terdesak, maka Tuhan juga harus kerja terburu-buru seperti dia. Itu mengandaikan ketiadaan keyakinan bahwa Allahnya dia adalah Allah yang mengendalikan apa yang disebut sebagai waktu. Bapak Ibu, nanti waktu Hizkia tanya kepada Yesaya, apa tandanya Tuhan akan perpanjang umur saya? Kemudian tandanya apa? Itu jam, semacam jam itu ya, yang menjadi tanda dari matahari. Ada dua, kamu pilih salah satu. Dia maju 10 langkah atau dia mundur 10 langkah. Kalau maju itu mengandaikan, katakanlah itu jam berjalan 10 menit ke depan. Lalu Hizkia bilang, apa kalau yang pertama ini gampang? Saya mau pilih yang ke belakang. Bayangan mundur 10 langkah ke belakang. Berarti waktu itu mundur 10 langkah ke belakang. Lalu kemudian orang yang bernama Yesaya bilang, kalau kamu minta yang itu yang akan terjadi. Supaya kamu tahu Allahmu adalah Allah yang berdaulat atas waktu. Kalau dia mau ambil hidupmu hari ini bisa. Tapi kalau dia mau perpanjang umur kamu 15 tahun lagi, dia sanggup. Dia kontrol segala sesuatu. Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai berdoa berdasarkan pengenalan terhadap Allah dan kehendaknya. Dengan demikian ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, seharusnya Bapak Ibu dan saya berdoa setelah memahami apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Sebab itu tadi saya bilang, orang yang berdoa ya, pendoa syafaat yang baik tidak hanya memberi waktu untuk berdoa. Mereka akan mendedikasikan waktunya untuk mempelajari kehendak Allah yang dinyatakan supaya mereka tidak salah berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disebut sebagai God's secret will. Tadi saya bilang bisa minta Tuhan nyatakan, tapi ada masa Tuhan gak nyatakan. Dan tidak selalu Bapak Ibu dan saya minta Tuhan memberi penjelasan atas segala hal yang kita tanyakan dan kita mendapatkan jawabannya. Jika ini terjadi pada Bapak Ibu dan saya, satu saat nanti kita minta Tuhan memberi petunjuk dan Tuhan tidak memberikan kepada kita petunjuk, Bapak Ibu dan saya bisa memikirkan beberapa hal yang tadi. Pertama, ketika Bapak Ibu dan saya sudah tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kemudian kita datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, fokuslah untuk meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah yang sudah dinyatakan. Jadi fokus doa kita pertama-tama adalah kehendak Allah yang sudah dinyatakan. Hal-hal yang memuliakan Allah. Bapak Ibu dan saya perlu pikirkan itu. Saya kutip buku yang kami pakai itu untuk membahas ini Bapak Ibu. Itu saya kutip dari situ, dia bilang begini. Ketika kamu berdoa, pikirkan dan sampaikan kepada Tuhan, mengapa Anda menginginkan hal-hal yang Anda minta. Jadi doa itu semacam komunikasi dengan Tuhan, seperti berdialog dengan Tuhan. Dia bilang, pikirkan dan sampaikan kepada Tuhan, mengapa Anda minta hal-hal yang Anda minta. Kalau saya minta, pergumulan komunal aja. Kita minta satu tempat di mana kita beribadah. Dia bilang ketika kamu berdoa, kamu juga perlu loh. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tapi kamu menolong dirimu dengan menyampaikan kepada Tuhan, kenapa kamu minta itu? Kenapa itu penting? Dia bilang, dengan melakukan itu, setiap kali kita berdoa, kita akan memikirkan argumentasi. Kenapa kita meminta sesuatu? Dan argumentasi itu harus dibingkai oleh prinsip ini. Hal-hal yang memperbesar kemuliaan Tuhan, itulah yang harus diminta di dalam doa-doa kita. Karena itu adalah prioritasnya. Kehendak Allah, kemuliaan Allah, itulah yang harus saudara dan saya minta. Seluruh argumentasi itu harusnya dibingkai oleh kehendak Allah yang mulia, supaya kemuliaan Allah itu makin lama makin dinyatakan melalui kehidupan kita. Maka tadi saya bilang kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, berdoa saja pertama-tama untuk meminta sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang disebut sebagai God's revealed will. Yang kedua, ketika Bapak Ibu dan saya berdoa dan kita masih belum mengerti apa yang Tuhan mau. Penulis itu mengatakan kalimat yang ini Bapak Ibu. Jangan berpaling dari Allah di dalam pergumulan, tetapi teruslah berpaling kepada Allah. Ini penting.
Bahkan di dalam ketidakmengertian, justru Tuhan kadang-kadang izinkan ketidakmengertian supaya Bapak Ibu dan saya terus datang dan berdoa kepada Dia. Kalau kita sudah mengerti semua, untuk apa lagi Bapak Ibu dan saya berdoa? Kalau kita sudah tahu mengenai masa depan, kita sudah bisa rancang semuanya, Bapak Ibu dan saya sudah tidak perlu lagi berdoa. Justru karena ada ketidakpastian, ada misteri di dalam hidup hari ini. Di masa yang akan datang, bahkan di masa yang lalu, ada banyak hal yang tidak tuntas. Belajarlah supaya di dalam pergumulan Bapak Ibu dan saya mengerti kehendak Tuhan ini. Di dalam pergumulan, Bapak Ibu dan saya tidak berpaling dari Allah, tetapi Bapak Ibu dan saya berpaling kepada Allah. Saya kira 2 poin yang terakhir itu sangat ditekankan di dalam tulisan tersebut. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dan kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah diberikan bagi kami. Ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar pada malam hari ini. Tolong kami supaya dengan pembelajaran ini kami mengerti kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman. Dan ini membingkai, membatasi dan mengarahkan doa-doa kami. Supaya doa-doa kami tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini dalam doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada hal yang mau didiskusikan? Atau Bapak Ibu mau mendoakannya? Ya, mari Pak. Papanya Pak Yanli. Tes. Tadi mengenai God's Revealed will, ya. Sesuai dengan firman. Pernah saya baca buku, Ya. berdoa sesuai firman. Pertama-tama saya sangat senang dengan buku itu, tapi lama-lama, loh ini memaksa Tuhan ini. Firman-Mu Tuhan begini mengatakan, maka jadikan itu untuk kami. Ya. Seolah-olah begitu. Jadi kedaulatan Allah di mana? Apakah sikap saya terhadap buku itu salah? Yang kedua, mengenai argumentasi tadi. Kadang-kadang jujur saya katakan saya terganggu kepada orang yang memimpin doa. Tuhan ini supaya begini karena begini. Apakah itu yang dimaksud? Terima kasih. Ya, yang pertama begini Pak. Kita harus mengerti firman supaya kita punya kehendak Allah yang dinyatakan harus dimengerti supaya permintaan-permintaan kita kan sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi tadi saya bilang bahwa pendoa syafaat yang baik itu bukan hanya orang yang bisa bertahan berdoa berjam-jam, tetapi orang yang mengerti kehendak Allah dan dia punya waktu untuk belajar. Kalau seandainya saya tidak tahu apa yang sebenarnya tertulis dalam buku itu, tetapi kalau dia bilang berdoa harus sesuai dengan firman sudah benar Pak. Cuman mungkin ada semacam loncatan di situ. Harusnya dia mengajarkan juga bahwa firman mengajarkan bahwa ada masa di mana ketika kita berdoa bahkan sesuai dengan firman pun tidak tentu Tuhan kemudian memberikannya. Ada masa di mana Tuhan menolak permintaan yang baik sekalipun. Salah satu contoh adalah ketika Daud berencana untuk membangun bait Allah. Itu rencana yang baik kan ya? Daud berencana, tetapi ketika dia merencanakan itu Nabi Tuhan datang. Dia berdoa, lalu Nabi Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Tanganmu itu penuh dengan darah, bukan kamu yang bangun. Artinya membangun rumah Tuhan itu baik. Tapi Tuhan tidak mau dia yang bangun. Tuhan mau Salomo yang bangun. Maka Daud menundukkan dirinya kepada kehendak Tuhan yang sekarang sudah dinyatakan. Tadi dia tidak tahu. Dia hanya tahu ada hal yang baik yang mau dikerjakan, Tuhan larang dia kerjakan itu. Lalu kemudian dia tundukkan diri ke situ, apa yang dia lakukan? Dia hanya mempersiapkan bahan bangunan, tetapi dia tidak membangun. Artinya harusnya melalui proses pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan firman, lalu kita tidak asal klaim kan Tuhan karena ini sudah sesuai dengan firman, kerjakanlah. Enggak dong. Justru kalau kita mengerti firman, kita akan mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Bahwa ketika doa Bapak Ibu dan saya sudah cocok seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dia berdaulat untuk berkata ya dan tidak kan. Jadi di titik ini kan tidak harus ada semacam pemaksaan, hanya semata-mata karena sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan doa Yesus kan sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu, cawan yang saya berapa kali jelaskan di sini, cawan yang mau dihindari oleh Yesus itu kan bukan kematian. Kalau Yesus takut mati, dia tidak bisa jadi juru selamat. Martir aja nggak takut mati untuk Kristus. Kenapa Yesus mesti takut mati untuk kita? Tapi yang cawan yang tidak mau diminum adalah apa yang dia teriakkan nanti di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berdoa supaya tidak terpisah dari Allah, itu isi doa semua orang suci perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi ketika dia bilang, jangan biarkan saya terpisah dari engkau, Bapa bilang, enggak, kamu harus terpisah. Jadi ketika Yesus bilang menaikkan doanya dia sangat terbuka terhadap jawaban Allah yang berdaulat. Bahkan untuk sesuatu yang diminta sudah sesuai dengan apa yang disebut sebagai God's revealed will.
Lalu yang kedua tadi menyampaikan argumentasi kepada Tuhan, melatih diri untuk menyampaikan argumentasi kepada Tuhan, bagi saya itu adalah sesuatu yang penting. Karena itu bukan memberi penjelasan kepada Allah supaya mengerti, tetapi itu mendisiplinkan diri kita sendiri. Waktu berdoa harusnya ada alasan. Kenapa Bapak Ibu minta? Itu kadang-kadang orang berdoa nggak ada alasan ya. Itu yang membuat dia merasa dia bisa minta apa saja kan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya berdoa dengan alasan yang cukup jelas, kita bisa kasih tahu. Saya kira itu tidak ada masalah, tapi juga memang perlu lihat waktu. Kalau itu doa lagi pede, ya nggak apa-apa panjang. Jangan juga kemudian ketika doa makan kan kita kasih argumentasi. Jadi memang perlu ada Pak. Ada waktu dan tempat itu. Tuhan kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami makanan. Kami tahu bahwa kalau tidak ada petani yang menanamnya, maka kami tidak bisa makan. Pun kalau ada petani yang menanamnya, Engkau tidak memberi musim hujan, musim panas, Engkau tidak memberi matahari, Engkau tidak memberi oksigen. Wah kalau begitu panjang. Sudah sampai matahari, oksigen dan seterusnya. Terima kasih untuk ilmu pengetahuan. Ada pupuk. Wah sudahlah. Saya juga akan minta pulang Pak. Kalau urusan yang itu. Tetapi ada masa doa syafaat ya begitu Pak. Itu doa syafaat bukan memaksa Allah dengan argumentasi. Tetapi mendidik kita supaya kita mengerti bahwa ketika saya berdoa minta sesuatu ini sebenarnya memang teruji sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini lebih kepada mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri bahwa yang kita minta itu ada di koridor yang Tuhan mau. Saya kira itu Pak. Ada lagi? Ya, Jesslyn. Terima kasih Pak. Aku adalah orang yang percaya kalau doa itu adalah, ucapan itu adalah doa. Oke, saya nggak percaya. Terus kemarin pas abis KTB, aku lupa sih siapa yang bilang, ngeluarin statement, ucapan kita itu bukan doa. Karena di mindsetku adalah pas kita kasih semangat itu termasuk doa buat mengimani kita semangat gitu. Apa gimana? Jadi kayak misalnya kita bilang aku hari ini bisa, itu kan kayak ucapan yang sebagai doa gitu. Jadi aku punya mindset kalau doa itu ucapan kita itu adalah doa. Terus aku bingung sih kenapa ya orang-orang ada yang bilang ucapan itu adalah doa dan juga ada yang bilang doa itu bukan, ucapan kita itu bukan doa. Oke. Kalau menurut Pak Tama gimana ya? Saya sudah langsung bilang bahwa sebenarnya saya tidak percaya bahwa ucapan kita adalah doa. Karena ya begini, kalau ucapan adalah doa itu kita mesti mengandaikan semua orang yang bisa berkata-kata dan mengucapkan sesuatu dia sementara berdoa. Kan enggak juga. Segala sesuatu yang kalau seandainya tadi doa itu yang benar itu harusnya mempertimbangkan firman yang telah atau kehendak Allah yang telah dinyatakan. Apa yang kita ucapkan kan seringkali tidak muncul dari sini. Jadi enggak harus kemudian kita pahami itu sebagai sebuah doa juga. Jadi kalau saya bisa itu lebih kepada memotivasi diri kan ya. Memotivasi diri dan kadang-kadang ternyata enggak bisa. Ada masa di mana kita merasa enggak bisa, ketika kemudian kita mengerjakannya ternyata bisa. Kan kita sudah bilang nggak bisa nih kayaknya, ternyata bisa. Jadi apa itu? Apakah itu harus disebut sebagai doa? Saya kira tidak. Biasanya orang membayangkan ucapan adalah doa, artinya kita mengucapkan apa itu akan terjadi. Padahal kan enggak. Dan itu kan bukan datang dari konsep Kristen kan? Banyak kali ketika Bapak Ibu dan saya melakukan banyak hal di dalam gereja itu tanpa sadar kan kita adopsi konsep di dalam kepercayaan yang lain. Bahkan agama-agama kafir kita bawa ke dalam kekristenan, kita pikir itu Kristen. Dan ini yang membuat kekristenan itu mirip sekali dengan yang bukan Kristen. Tapi ucapan bukan doa. Meskipun doa itu seringkali melalui ucapan ya. Tapi tidak semua ucapan kita adalah doa kita. Jadi harusnya meskipun tetap berkata-kata dengan hati-hati itu juga tidak berarti bahwa ya cukup modal kita mengucap aja lalu kemudian itu terjadi, saya kira enggak. Okay, thank you. Ada lagi? Oke, nggak ada? Kalau tidak ada berarti Bapak Ibu tinggal berdoa saja. Sudah terpahami semua dengan baik kan ya? Oke, saya kembalikan kepada Pak Denny.